Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan rekan-rekan kelas 4C Akuntansi Syariah. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirasin Mesya Husna Hidayah dengan NIM 63030210077 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan rekan saya dari kelompok 6 selaku pemateri yang akan menyampaikan materi terkait analisis sistem informasi akuntansi, penggajian dalam dan efektivitas pengendalian pembayaran upah. Rekan saya Winda Dwi Eti Priyaningsih dengan NIM 63030210079 dan Rahma Wijayanti dengan NIM 63030210080. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai sistem informasi akuntansi penggajian. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan suatu informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem akuntansi penggajian adalah fungsi organisasi, formulir, catatan, dan laporan tentang penggajian pada karyawan yang dibayar tiap bulan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Gaji merupakan bagian dari kompensasi yang paling besar diberikan perusahaan sebagai balas jasa kepada karyawan. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penggajian. Yang pertama yaitu fungsi kepegawaian. Bagian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji, mutasi karyawan, dan kenaikan pangkat golongan gaji. Yang kedua yaitu fungsi pencatat waktu. Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan atau instansi. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Yang keempat, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Yang kelima, fungsi keuangan. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengisi cek tersebut ke bank guna pembayaran gaji dan upah, lalu mencairkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian akuntansi gaji dan upah adalah dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, dan bukti kas keluar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Winda Dwi. Bersama saya Winda Dwi Eti Priyaningsih, saya akan memaparkan materi dari slide ke-5 hingga
slide ke-7. Yang pertama di sini slide kelima yang membahas mengenai catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian. Di sini catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah itu terdiri dari 4 catatan. Yang pertama adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum tersebut digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke tiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua adalah kartu harga pokok produksi, di mana fungsinya untuk mencatat upah tenaga kerja langsung untuk tiap pesanan produk tertentu. Yang ketiga adalah kartu biaya, yaitu digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi tiap departemen dalam perusahaan. Yang keempat merupakan kartu penghasilan karyawan yang digunakan untuk mencatat penghasilan berbagai potongan yang diterima karyawan. Informasi dalam catatan tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan dari PPh pasal 21 yang menjadi beban tiap karyawan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian itu merupakan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan terbentuk dari jaringan prosedur sebagai berikut ini. Yang pertama itu terdapat 4 komponen. Yang pertama prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, dan prosedur distribusi gaji dan upah, serta prosedur pembayaran gaji dan upah. Nah, dari kelima komponen tersebut, maka akan terbentuk dari sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang terbentuk dari jaringan prosedur yang telah berlaku. Di sini merupakan sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah pengendalian internal, yaitu rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat komponen pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Di sini lingkungan pengendalian merupakan penetapan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Dan yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko yang searah atau relevan dengan pelaporan keuangan yang mencakup peristiwa dan keadaan internal maupun eksternal yang dapat terjadi dari secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melapor data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengulangi resiko dalam tujuan entitas sudah dilaksanakan. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, baik peristiwa maupun kondisi, dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Yang kelima yaitu pemantauan, merupakan proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Hal ini merupakan pemantauan yang mencakup dari penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Lanjut ke efektivitas. Pengertian dari efektivitas itu merupakan derajat keberhasilan suatu organisasi. Maksudnya di sini adalah semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai sasaran yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan semakin efektif pada unit
tersebut. Nah, sekian presentasi yang saya paparkan, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Rahma Wijayanti. Saya Rahma Wijayanti, NIM akhir 080 akan membacakan hubungan sistem informasi akuntansi pengajian dengan sistem pengendalian internal. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengajian. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang berkaitan dengan pengajian dan pengupahan di suatu organisasi dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Bagian fungsi kepegawaian dilaksanakan dengan baik oleh bagian HRD dengan menyelenggarakan seleksi dan penempatan karyawan sesuai yang dibutuhkan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu HD. Bagian fungsi pencatatan waktu HD karyawan yang dilakukan oleh pegawai personalia atau HRD sudah menjalankan tugasnya dengan baik, merekap semua kehadiran karyawan sehari-hari beserta melakukan perhitungan lembur karyawan. Yang ketiga, fungsi pembuatan daftar gaji dan keuangan. Bagian fungsi pembuatan daftar gaji dilakukan oleh bagian keuangan. Namun bagian kasir juga melakukan pembayaran gaji kepada karyawan jika ada perangkapan tugas. Yang keempat, fungsi akuntansi kas. Bagian fungsi akuntansi telah dijalankan dengan baik karena telah melakukan pencatatan yang berhubungan dengan pengajian, penyimpanan bukti-bukti pengeluaran. Nantinya akan dibuatkan laporan pembayaran gaji dan membuat pemindah bukuan ke dalam jurnal umum dan buku besar. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengajian. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen sudah dibuat oleh bagian masing-masing. Dokumen pendukung perubahan gaji dibuat oleh bagian kepegawaian, laporan kehadiran harian dengan mesin pencatatan waktu, laporan kehadiran lembur dibuat oleh kepala produksi, laporan gaji karyawan dibuat oleh bagian keuangan, surat pernyataan gaji atau slip gaji dibuat oleh bagian keuangan, bukti kas keluar dibuat oleh bagian akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengajian. Catatan yang digunakan di suatu organisasi usaha juga sama, yaitu jurnal umum, buku besar dan laporan gaji karyawan. Oleh karena itu, sistem akuntansi pengajian yang terkait dengan catatan akuntansi telah sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi. Jaringan prosedur dalam pengajian. Jaringan prosedur yang ada di suatu organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir dilakukan oleh kepegawaian atau HRD. Prosedur ini dilakukan perusahaan sudah sempurna melakukan rekap kehadiran karyawan sehari-hari beserta merekap jam lembur karyawan setiap bulannya. Yang kedua, prosedur perhitungan gaji belum dilakukan dengan baik oleh bagian keuangan. Pembuatan daftar gaji ini berdasarkan rekap absen yang dibuat oleh bagian kepegawaian. Sebaiknya daftar gaji diotorisasi oleh fungsi kepegawaian atau bagian HRD untuk melihat nama-nama yang terdapat dalam daftar gaji telah sesuai dengan data karyawan. Yang ketiga, prosedur pembagian gaji dilakukan oleh bagian keuangan. Ada perangkapan tugas antara pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji. Hal ini dilakukan karena perusahaan menganggap lebih efisien jika yang membayarkan gaji dan upah adalah bagian yang membuat daftar gaji, karena yang lebih tahu tentang rincian gaji dan upah yang akan diterima karyawan. Penerapan pengendalian internal. Sistem otorisasi yang diterapkan pada suatu organisasi usaha berjalan dengan efektif. Setiap dokumen mengenai pembuatan dan pengeluaran kas harus diotorisasi terlebih dahulu oleh direktur. Namun, terdapat kekurangan dari segi pemotongan gaji yang seharusnya dilakukan oleh bagian kepegawaian atau HRD, dan daftar gaji belum efektif karena tidak diotorisasi oleh bagian kepegawaian atau HRD. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan yang mungkin bisa terjadi.
Peranan sistem informasi akuntansi pengajian dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pengajian. Sistem informasi akuntansi pengajian yang diterapkan oleh suatu perusahaan yang telah memadai didukung oleh terpenuhinya tujuan-tujuan sistem informasi akuntansi. Hal ini dapat mendukung pengendalian internal atas pengajian di perusahaan yang tercermin dari tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendukung operasi sehari-hari. Yang kedua, untuk mendukung pengembalian keputusan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, untuk memenuhi kewajiban berkenaan dengan pengamanan. Peranan sistem informasi akuntansi pengajian sangat penting dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pengajian, yang berarti untuk mencapai pengendalian internal pengajian yang baik, suatu organisasi usaha harus melakukan kegiatan pengajian berdasarkan sistem informasi operasional prosedur yang telah ditentukan. Terima kasih kepada Winda dan Rahma. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.